Assalamualaikum Mamang-mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan membahas tentang masalah demografi yang ada di multiverse atau di semestanya Kang Ujang. Apa itu demografi Mamang-mamang? Demografi adalah menurut KBBI ya, ilmu kependudukan yang mempelajari susunan jumlah dan perkembangan penduduk. Demografi juga dapat diartikan sebagai studi tentang populasi atau kelompok suatu wilayah ya mamang-mamang. Jadi kita akan belajar demografi, akan ngobrol tentang suasana demografi yang ada di universe-nya Kang Ujang, dan juga kita akan mengenal negara Kang Ujang itu negara apa sih namanya gitu. Oke, kita sambungkan dulu ke Kang Ujang ya. Halo, nyambung. Mamang Thomas gimana? Apa kabar Mamang Thomas? Halo Kang Ujang, sehat alhamdulillah. Oke, sudah nyambung ya kita dengan Kang Ujang. Kang Ujang, kita kan sempat ngobrol-ngobrol nih tentang demografi di negara Kang Ujang gitu ya. Gimana bisa diceritakan nama negara Kang Ujang dan juga seperti apa negara Kang Ujang yang di universe lain. Oke, Kang Ujang silakan. Terima kasih Mamang Thomas. Jadi di universe Kang Ujang ini, nama negara Kang Ujang adalah Skandinavia ya, Skandinavia, ingat ya. Di negara Skandinavia ini Kang Ujang banyak menemukan sebuah permasalahan di negara Kang Ujang. Jadi di negara Kang Ujang itu penduduknya sekitar kurang lebih ya 270 juta penduduk dengan luas wilayah 191 juta kilometer daratannya, dan lautannya juga sangat luas ya. Memang lupa lagi luas lautannya berapa. Tapi dengan penduduk yang segitu banyak, penduduknya hanya terfokus di wilayah yang sempit seperti itu Mamang Thomas ya. Dan juga di negara Mamang ini, di Skandinavia ini, itu Mamang harus sangat bisa melakukan perubahan terhadap demografi ini yang menjadi bencana di negara Skandinavia. Bukan menjadi bonus demografi ini ya, demografi maksud Kang Ujang, tapi demografi ini menjadi bencana. Kenapa seperti bencana gitu ya? Emang kenapa sih Kang Ujang, demografi di universe Kang Ujang itu menjadi sebuah bencana? Bukannya itu bagus ya, karena 270 juta dan juga negara Kang Ujang itu bisa memproduksi tenaga kerja gitu ya. Kang Ujang dengan populasi segitu banyak, tenaga kerjanya juga banyak berarti ya Kang Ujang. Jadi gini Mamang Thomas, memang kalau demografi ini itu memiliki kualitas manusia yang baik dan yang maju gitu, kualitas pendidikan yang baik, maka demografi ini bisa menjadi sebuah bonus. Tapi di negara Skandinavia, di universe Mang Ujang ini, 270 juta itu rata-rata mempunyai pola pikir yang, atau mempunyai sumber daya manusia yang terlalu dimanjakan oleh sumber daya alam. Karena negara Kang Ujang ini, Skandinavia, memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, dan juga iklim di sini itu iklim yang hangat setiap tahun. Tanaman juga tumbuh setiap tahun. Jadi tidak berpikir gitu ya, karena kita selalu dimanjakan oleh
sumber daya alam. Jadi kita itu tidak berpikir untuk kemajuan dengan teknologi seperti itu, Mamang Thomas, karena nanam apapun di sini pasti bakal subur gitu, tanahnya pasti bakal tumbuh tanam apapun di sini. Jadi kita males mikir gitu ya, Mamang Thomas, di negara Skandinavia ini. Semoga negara Mamang Thomas tidak seperti itu ya. Aman-aman di negara Mamang Thomas mah aman, tidak seperti itu ya. Maksudnya sumber daya manusianya dimanjakan oleh sumber daya alam, maksudnya gimana nih, Kang Ujang? Mamang kurang paham di situ. Jadi gini, Mamang Thomas, ada di belahan bumi yang lain di universe, di bumi Mang Ujang ini, yang mengalami iklim yang 4 bulan ya, ada dingin gitu, iklim musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim kemarau. Nah, di musim dingin itu manusia yang hidup itu di minus 20 derajat Celcius. Nah, jadi menurut pikiran Kang Ujang, mereka dari zaman dulu berpikir gimana caranya untuk menghangatkan diri, butuh teknologi untuk menghangatkan diri, dan juga bagaimana cara menanam yang efisien, yang efektif untuk bisa bertahan di musim dingin. Jadi dari zaman dahulu otak mereka juga terbiasa berpikir seperti itu ya, Mamang Thomas, dan sampai sekarang mereka mengalami sebuah kemajuan. Dan berbeda dengan negara Skandinavia ini yang banyak seperti dimanjakan oleh alam. Jadi kita tidak perlu berpikir untuk bagaimana menyimpan makanan, dan juga kita tidak perlu berpikir untuk kedinginan di musim dingin seperti itu ya, Mamang Thomas. Itu menurut analisa Kang Ujang. Kalau seperti itu pasti ada tantangannya ya, Kang Ujang, karena kalau di sebuah negara memiliki sebuah tantangan iklim atau tantangan suhu seperti yang Kang Ujang katakan, maka mereka itu harus berpikir, tapi bagaimana kalau berpikir dilarang? Bagaimana kalau kebebasan berpendapat dilarang? Meskipun didukung dengan, atau dalam tanda kutip didukung dengan kerasnya iklim, tapi kalau dilarang ya udah, mereka pasti mentok gitu, tidak bisa menghasilkan teknologi, tidak bisa menghasilkan sebuah peradaban yang maju. Kalau menurut Mamang sih ya, bukan karena iklim, sebenarnya karena kita itu bebas untuk berpikir, kita itu bebas untuk berpendapat, dan juga tidak dihalangi oleh sebuah halangan untuk berpikir dan berpendapat sebagai dasar untuk mencapai sebuah kemajuan. Seperti itu ya tanggapan dari Mamang Thomas, Kang Ujang. Jadi Mamang kurang mendukung ya kalau soal iklim seperti itu. Menurut Kang Ujang sih itu bisa jadi sebuah penggerak yang kedua ya, Mamang Thomas, karena tidak bisa dipungkiri kebebasan pendapat itu sangat bisa, atau kebebasan berpikir ya, sangat bisa mempengaruhi dalam sebuah kemajuan. Mamang cerita dulu nih, itu yang negara yang iklimnya 4 ada musim dingin itu dulu ya, itu teh Mamang Thomas dulunya itu di mereka itu tidak bebas berpendapat ya, selama 300 tahun kurang lebih ya, mereka dikekang pemikirannya. Dan setelah ada revolusi seperti itu, revolusi pemikiran, jadi mereka sekarang dibebaskan berpendapat, dibebaskan berpikir, dan
ditambah dari iklim yang tidak mendukung kehidupan mereka. Itu yang membuat mereka maju ya di dunia Kang Ujang ini. Jadi seperti itu ya, benar kata Mamang Thomas, mereka dulunya juga tidak bebas berpendapat, tidak bebas berpikir, tapi setelah ada revolusi mereka sekarang bebas berpendapat, bebas berpikir untuk kemajuan negara tersebut ya. Mamang Thomas, buset dah 300 tahun. Ternyata untuk mencapai sebuah kemajuan ada lika-likunya ya Kang Ujang. Ya, benar sekali Mamang Thomas. Jadi kemajuan dari negara yang 4 musim itu dulunya juga tidak maju gitu. Jadi ya 2 poin sih, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, dan juga didukung oleh iklim yang sangat tidak mendukung kehidupan mereka. Jadi Mamang berpikir di Skandinavia ini iklim bagus, iklim mantap, subur, dan juga kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat di Skandinavia ini udah mulai sedikit maju ya. Cuman di negara Skandinavia, di multiverse Kang Ujang, maksud Akang, ini sedikit kita masyarakatnya sedikit takut seperti itu ya, karena kita takut ada unsur yang Mamang Thomas namanya, yang kita itu takut melakukan kesalahan pada berbicara, karena itu ada undang-undangnya ya di sini ya. Di Skandinavia ini ada undang-undangnya tentang berbicara seperti itu. Jadi ya sedikit takut gitu. Tapi Mamang balik lagi nih ke demografi ya, nanti kan awalnya demografi. Jadi penduduk di Skandinavia ini tidak banyak yang melakukan sebuah pembatasan kelahiran, angka kelahiran, yang membuat negara Skandinavia ini menjadi negara yang padat, dan juga kepadatan penduduk di Skandinavia ini menghasilkan dampak apa? Dampak dari banyaknya kebutuhan akan rumah. Nah, kalau 270 juta penduduk, pasti itu kan harus punya tempat tinggal, sehingga mau tidak mau ya di negara Skandinavia ini lahan untuk pertanian, lahan untuk beras, kita dijadikan perumahan seperti itu ya Mamang Thomas ya. Dan itu membuat negara Skandinavia ini mengimpor banyak sekali kebutuhan pokok dari luar negeri, yang membuat kita itu malas untuk menjadi petani seperti itu ya Mamang Thomas. Itu sangat prihatin Mamang kalau tahu mah di negara Skandinavia ini. Jadi solusinya mungkin di negara Skandinavia ini sekolah dari pertanian ya sampai sarjana seperti itu bisa bekerja sama dengan sekolah dari engineering atau robotik seperti itu ya Mamang Thomas. Untuk apa? Untuk efisiensi dari lahan pertanian. Jadi lahan pertanian yang digarap, misal kita ini di Skandinavia belum menggunakan teknologi yang maju seperti negara-negara di luar Skandinavia. Jadi untuk memaksimalkan panen, maka yang biasanya dengan cara tradisional membutuhkan 10 orang atau 15 orang untuk 1 hektar, tapi dengan kerjasama antara insinyur dan juga pada petani yang bersekolah tinggi di kejuruan atau di kampus seperti itu ya Mamang Thomas, untuk bekerja sama untuk membuat sebuah teknologi dari
bidang pertanian, dan itu bisa mengefisiensikan tenaga, waktu, dan juga membuat kualitas dari hasil panen. Nah, yang jadi masalah di negara Skandinavia ini belum ada kerjasama, ataupun kalau sudah ada mungkin tidak menyeluruh di seluruh lapisan petani masyarakat Skandinavia. Belum ada atau tidak merata ya, ada tapi tidak merata. Maka dari itu kita itu sering impor beras ya, impor beras dari negara tetangga Mamang Thomas ya, dan itu menjadi sebuah prihatin karena negara Skandinavia itu negara yang subur ya. Tapi balik lagi, untuk ini kan tayang di channel Kutub ya, Mamang Thomas YouTube. Kang Ujang kalau di sini YouTube bukan Kutub. Gimana sih Kang Ujang? Enggak, kalau di universe Kang Ujang ini kalau share video panjang kayak gini di Kutub namanya. Mungkin di situ ada perbedaan ya, Mamang Thomas. Oh iya sama ya, hampir mirip lah Kang Ujang. Gimana balik lagi, seru nih ngobrolin masalah yang ada di negara Skandinavia yang di universe. Kang Ujang di sini mah alhamdulillah aman ya. Petani juga alhamdulillah di sini mah tidak ada masalah seperti itu ya. Aman lah di sini mah. Oke, gimana Kutub. Jadi kan tayang di Kutub, Kang Ujang juga di sini ya. Kang Ujang juga memulai karir sebagai kutuber. Jadi pesan Kang Ujang kepada penonton channel Kutub Kang Ujang yang umurnya mungkin masih sekolah dan juga masih di tahap belajar, dan juga para mahasiswa di Universitas Kang Ujang untuk bisa mengkolaborasikan antara dunia pertanian dan juga dunia teknologi, dan juga harus mempunyai semangat belajar yang tinggi ya, karena masalah di negara Skandinavia ini masalahnya dimulai dari kalian ya yang ada di masa sekolah, agar jangan malas untuk terus belajar, dan karena ini menyangkut kemajuan dari negara Skandinavia, karena ini menyangkut keberlangsungan hidup kita, dan juga untuk para pelajar, belajarlah untuk membatasi nanti ya kalau udah menikah, membatasi angka kelahiran agar kepadatan penduduk tidak terjadi di masa depan. Dan juga pesan Mamang adalah utamakan kualitas sumber daya manusia daripada kuantitas, dan juga kepada para pelajar dan juga mahasiswa, rajin-rajinlah belajar untuk menciptakan sebuah teknologi di masa depan kita ya, karena ini tanah kita tanah subur, maka peluang untuk teknologi pertanian itu sangat besar di negara Skandinavia ini. Oke lah, itu aja udah 20 menit ya kita ngobrol-ngobrol, tidak terasa Mamang Thomas. Sekianlah dari Kang Ujang. Oke, silakan untuk closingnya Mamang Thomas. Oke, ternyata banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Kang Ujang. Sama-sama Mamang Thomas, terima kasih kalau bermanfaat ya. Sama-sama Mamang Thomas. Oke, terima kasih kepada Kang Ujang. Semoga nanti banyak yang nonton di channel Kutub Kang Ujang, maksud Mamang. Sekian saja video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.